Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti aliran sungai di desa kecil kami di pinggiran Yogyakarta. Lahir di keluarga Muslim yang taat, saya, Ardi, selalu menjalani hari-hari dengan sholat 5 waktu, membantu ayah di sawah, dan tersenyum pada tetangga yang ramah. Saya yakin cinta itu hanya untuk perempuan, seperti yang diajarkan sejak kecil. Tapi semuanya berubah pada malam itu ketika api membakar rumah kami dan saya memutuskan masuk ke dalamnya demi menyelamatkan sesuatu yang tak ternilai. Malam itu hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar dan tiba-tiba api menyala di gudang belakang rumah. Ayah berteriak memanggil semua orang keluar. Ibu menangis histeris, adik-adik berlarian ketakutan. Saya melihat api menjilat kotak kayu tua di sudut gudang, kotak yang saya sembunyikan bertahun-tahun. Di dalamnya bukan harta, bukan uang, tapi surat-surat, oto-oto, dan buku harian yang mencatat rahasia terbesar saya, cinta saya pada Rama, sahabat sejak kecil yang kini tinggal di Jakarta. Saya tak berpikir panjang. Api sudah besar, panas menyengat kulit, tapi saya masuk. Asap menusuk paru-paru, membuat mata perih. Saya merangkak mencari kotak itu. Ardi. Keluar, teriak ayah dari luar. Tapi saya tak bisa biarkan rahasia itu terbakar. Jika keluarga tahu, semuanya akan hancur. Rama adalah satu-satunya yang mengerti saya, yang membuat hati ini berdegup bukan karena takut dosa, tapi karena bahagia sejati. Akhirnya tangan saya menyentuh kotak itu. Saya tarik keluar, batuk-batuk, tubuh terbakar di beberapa bagian. Tetangga membantu memadamkan api. Saya selamat, tapi luka bakar di lengan dan punggung membuat saya meringis kesakitan. Di rumah sakit kecil desa, dokter mengobati saya. Ayah duduk di samping, wajahnya penuh khawatir. "Kenapa kamu nekat masuk ke api, Nak? Apa yang begitu penting sampai nyawa taruhan?" Saya diam saja, tak berani jawab. Rahasia itu masih aman di tas saya. Tapi malam itu, saat semua tertidur, saya buka kotak. Surat terakhir dari Rama. "Ardi, aku rindu kamu. Di Jakarta ini sepi tanpa senyummu. Kapan kita bertemu lagi? Aku tak peduli apa kata orang. Cinta kita ini nyata." Air mata jatuh. Saya ingat pertama kali bertemu Rama. Kami masih bermain di sungai, tertawa saat mandi hujan. Saat remaja, perasaan itu berubah. Saat Rama pindah ke Jakarta kuliah, kami janji tetap saling mencinta dalam diam di masyarakat seperti ini. Cinta sesama jenis adalah aib besar, dosa yang tak termakan. Tapi bagi saya, Rama adalah napas hidup. Beberapa hari kemudian saya pulih. Kembali ke rumah, keluarga bersyukur. Tapi ayah menemukan kotak itu tergeletak di kamar saya. Dia buka dan wajahnya memucat. "Ardi. Ini apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Hati saya berhenti berdetak. Rahasia yang saya lindungi dengan nyawa kini terbuka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah keluarga akan membenci saya? Atau justru sesuatu yang tak terduga? Ayah memegang surat-surat itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca baris demi baris, wajahnya berubah dari bingung menjadi marah, lalu sedih yang dalam. Ibu masuk kamar, melihat ayah seperti itu, langsung bertanya. Saat tahu isi kotak, ibu menangis. "Ya Allah, anakku. Kenapa begini?" Saya duduk di lantai, tak berani angkat muka. "Makan aku, yah, Bu. Aku tak minta lahir begini. Aku sudah berusaha lawan perasaan ini bertahun-tahun. Sholat, puasa, tapi tak hilang. Rama. Dia satu-satunya yang buat aku merasa utuh." Ayah diam lama. Desa kami Konserati dipenuhi ceramah tentang neraka bagi kaum seperti itu. Saya siap diusir, dipukul, apa saja. Tapi ayah hanya bilang, "Kamu anakku. Apapun yang terjadi, kamu tetap darah dagingku." Malam itu, keluarga rapat.
Adik-adik masih kecil, tak paham. Tapi ayah dan ibu bicara panjang. Ibu bilang kita harus lindungi Ardi. Jangan sampai tetangga tahu. Ayah setuju, tapi hatinya terluka. Ini ujian dari Allah, Bu. Kita harus bantu Ardi sembuh. Sembuh. Kata itu menusuk. Bagi mereka ini penyakit. Saya diam saja, tak berani bilang bahwa saya tak ingin sembuh. Saya ingin Rama. Beberapa minggu kemudian, Rama datang ke desa. Dia dengar tentang kebakaran dari teman. Ardi, aku khawatir sekali, katanya saat kami bertemu diam-diam di pinggir sawah. Rama tampan seperti dulu, mata hitamnya penuh kasih. Kami peluk, hati berdegup kencang. Keluargaku tahu, Ram. Mereka ingin aku berubah. Rama pegang tanganku erat. Aku takkan tinggalkan kamu. Kita bisa pergi ke Jakarta bersama. Di sana lebih terbuka. Tapi saya takut. Meninggalkan keluarga. Desa ini rumah saya. Tapi cinta pada Rama lebih besar. Konflik mulai muncul. Tetangga curiga karena Rama sering datang. Gosip beredar. Ayah marah pada Rama, jangan dekati anakku lagi. Kamu yang rusak dia. Rama pergi dengan hati hancur. Saya menangis sendirian. Malam itu ayah datang ke kamar. Ardi, ayah baca semua suratmu. Ayah tahu kamu bahagia dengan dia. Tapi ini salah, nak. Di agama kita ini haram. Saya jawab pelan, yah Allah ciptakan aku begini. Kenapa dia beri perasaan ini jika salah? Ayah diam untuk pertama kali, dia ragu. Hari-hari berikutnya berat. Saya dipaksa ikut pengajian khusus, bertemu ustaz yang bisa obati. Sesi itu menyiksa. Ustadz bilang, ini godaan setan. Puasa, sholat tahajud, nikah dengan perempuan, insya Allah sembuh. Saya coba. Saya taat. Tapi setiap malam, mimpi tentang Rama datang. Rindu yang membakar lebih hebat dari api gudang itu. Rama telepon diam-diam, Ardi, aku tak tahan. Aku mau jemput kamu. Tapi saya tolak. Tunggu dulu, Ram. Keluargaku sedang berusaha terima. Ayah mulai berubah pelan. Dia baca buku tentang psikologi, diam-diam suatu malam dia bilang, Ardi, ayah salah. Ayah pikir ini penyakit. Tapi setelah baca, ini bukan pilihan. Kamu lahir begini. Ibu masih menangis, tapi pelan-pelan terima. Yang penting kamu bahagia, nak. Tapi jangan sampai masyarakat tahu. Bahaya. Konflik besar datang saat tetangga tahu. Gosip menyebar cepat. Anak Pak Hadi itu seperti perempuan. Ayah dihina di masjid. Rumah kami dikucilkan. Saya merasa bersalah. Yah, mungkin aku harus pergi saja. Ayah pegang bahu saya. Tidak. Kamu tetap di sini. Ayah akan lindungi. Tapi tekanan terlalu besar. Rama datang lagi, kali ini terang-terangan. Pak, saya cinta Ardi. Saya hormati Bapak, tapi saya takkan lepaskan dia. Ayah marah besar. Kamu yang buat anakku begini. Pergi. Pertengkaran hebat. Rama pergi, tapi janji kembali. Malam itu, saya putuskan kabur. Saya tinggalkan surat, makan aku. Aku cinta kalian, tapi aku tak bisa hidup bohong. Saya naik bus ke Jakarta, hati campur aduk. Di sana, Rama jemput. Kami peluk lama. Akhirnya kita bersama, katanya. Tapi kebahagiaan itu singkat. Keluarga telepon, ayah sakit karena stres. Saya kembali ke desa. Kembali ke desa, ayah terbaring lemah. Ardi. Ayah minta maaf. Ayah egois. Ayah takut kehilangan muka di masyarakat, tapi lebih takut kehilangan kamu. Saya menangis di sampingnya. Yah, aku juga tak mau kehilangan keluarga.
Ayah pulih pelan. Kami bicara dari hati ke hati. Dia cerita masa mudanya, bagaimana dia juga pernah punya rahasia. Hidup ini penuh ujian, nak. Ayah belajar terima kamu apa adanya. Ibu peluk saya. Kami cinta kamu, Ardi. Selalu. Tapi masyarakat masih keras. Ada yang ancam, ada yang hina. Rama datang lagi, kali ini dengan rendah hati. Dia bantu ayah di sawah, tunjukkan dia pria baik. Pelan-pelan, Rama diterima. Bukan sebagai pasangan saya secara terbuka, tapi sebagai teman dekat. Kami hidup dalam keseimbangan rapuh. Cinta kami tersembunyi, tapi dalam. Suatu hari, ada pengkhianatan. Teman lama saya yang iri sebarkan foto lama kami berpelukan. Gosip meledak. Keluarga Rama di Jakarta marah, paksa dia nikah dengan perempuan. Rama datang ke desa hancur. Ardi, mereka paksa aku. Aku tak mau. Kami bertengkar. Kalau kamu nikah, berarti kamu khianati kita. Rama menangis. Aku tak mau kehilangan kamu, tapi keluargaku. Dia pergi, tinggalkan saya sendirian. Hati remuk. Saya jatuh sakit. Keluarga khawatir. Ayah bilang cari Rama. Bawa dia kembali. Ayah dukung kalian. Saya ke Jakarta cari Rama. Dia sudah bertunangan paksa. Saat kami bertemu, dia menangis. Ardi, aku tak bisa lawan keluarga. Tapi saya tak menyerah. Ram, cinta kita lebih kuat dari itu. Kami bicara panjang. Rama sadar, dia tak bahagia tanpa saya. Dia batalkan tunangan meski keluarganya marah besar. Kami kembali ke desa bersama. Ayah sambut Rama dengan peluk. Selamat datang, nak. Kalian berdua anak ayah sekarang. Bukan mudah. Masyarakat masih bisik-bisik. Tapi keluarga kami kuat. Kami hidup sederhana, bantu sawah, jalani hari dengan cinta diam. Tapi badai datang lagi. Kelompok radikal datang ke desa, protes penyebaran leb. Rumah kami dilempar batu. Ayah terluka, lindungi kami. Saya putus asa. Mungkin kita harus pergi ke luar negeri, Ram. Rama pegang tangan saya. Tidak. Kita lawan bersama. Ayah, meski terluka, bilang ini tanah air kita. Kita tak lari. Kami hadapi bersama. Pelan-pelan dengan dialog beberapa tetangga paham. Bahwa cinta tak salah, yang salah adalah kebencian. Tahun berganti. Kami tetap di desa. Rama dan saya hidup sebagai saudara, tapi keluarga tahu kebenaran. Ayah sering bilang, Allah Maha Pengasih. Dia paham hati anaknya. Kami bantu masyarakat, buka usaha kecil, ajar anak-anak baca Al-Quran dengan penuh kasih. Pelan-pelan penerimaan tumbuh. Rahasia yang dulu saya lindungi dengan nyawa, kini menjadi kekuatan. Keluarga menemukan bahwa di balik aib, ada anak yang setia, yang rela berkorban. Rama dan saya di usia matang masih saling mencinta. Kami duduk di pinggir sawah, lihat matahari terbenam. Ardi, terima kasih telah masuk ke api demi kita. Saya tersenyum. Itu awal dari segalanya. Hidup tak sempurna. Masih ada tatapan curiga, masih ada bisik. Tapi kami punya keluarga yang mencinta tanpa syarat, dan cinta yang abadi. Di Indonesia ini, dengan segala kompleksitasnya, kami temukan jalan. Bukan akhir bahagia seperti dongeng, tapi akhir yang manusiawi, penerimaan, pengampunan, dan harapan. Karena cinta sejati tak pernah salah.